Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tiba di pertemuan kedua. Kemarin ada yang nanya, Bu, kapan belajar KKA lagi? Kayaknya sih bukan pengen belajar KKA-nya, tapi pengen belajarnya di dalam sini ya. Iya, itu dia. Ya, kalau gitu sekarang Ibu tanya dulu perasaan kamu hari ini, perwakilan aja, gak usah kayak kemarin. Ibu tanya sama yang kemarin nanya, kapan belajar KKA lagi, Bu? Nawal. Nawal, gimana perasaannya hari ini? Coba ini rada majuan biar Ibu bisa lewat, maaf. Menurut saya belajar KKA ini sangat menyenangkan dan juga itu ruangannya juga enak. Enak kenapa tuh? Perasaannya menyenangkan. Ada yang punya perasaan yang lain selain menyenangkan? Ada nggak? Aku aja, apa? Yang punya perasaan lain tapi jangan bilang menyenangkan lagi. Kenapa Ilham? Perasaan saya seharusnya senang belajar di sini, tapi sedikit. Kenapa? Ini Bu, ini lah kalau dari sini. Iya, yang mau aja, ah? Kalau saya diomongin Ibu, Kenapa sakit? Oh, lagi sakit, Ilham. Ya nanti bilang aja kalau nggak kuat. Bu, ayo menyerah. Bilang, Ilham. Dia bilang. Oke, yang lain ada yang punya perasaan yang lain selain menyenangkan dan yang nggak bisa disebutkan di sini. Tadi kenapa? Kita gugup tapi Ih, pasti aku belum banget. tapi kita excited. Kenapa kamu yang gugup? Harusnya ibu yang gugup dong. Kan ibu yang mau dinilai. Baik, yang nggak hadir, siapa ada nggak hari ini yang hadir? Aditya kenapa? Sakit. Yang lain? Sehat semua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ilham juga sehat. Kita doakan mudah-mudahan Aditya bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan semuanya kalau perhatikan, mudah-mudahan masih ingat yang pernah Ibu sampaikan beberapa pekan sebelum ini, mungkin sebulan yang lalu ya. Apa yang sudah disampaikan di ruangan ini juga masih ingat? Apa? Kamu yang paling kenceng ingatnya. Ya. Ini biar kelihatan. Nah, jadi yang kita pelajari di bulan lalu mungkin itu tentang searching, planning, reasoning, and learning. And resiko tentang keamanan privacy, terus malas serba instannya dari AI, terus orang banyak yang menggunakan pekerjaan dari AI, terus AI di bidang kedokteran, pertanian, dan keamanan, serta di bidang industri. Mungkin itu, dan lahirnya AI dari Dartmouth tahun 1956 dan lain-lain gitu. Luar biasa ini Saskia. Ibu mau siapa-siapa buat yang udah mengungkapkan pendapatnya kita kasih mantap. Ada yang pernah ngajarin kasih mantap? Oh belum pernah, ya udah ibu yang ngajarin. Kemarin waktu guru-guru pelatihan di ruangan ini juga tadi yang udah dibuang tuh ininya ini kan KA. Yang mengungkapkan pendapat kita kasih apresiasi mantap. Caranya gini. Kalau ibu ngomong beri siapa Saskia? Buat Saskia kita beri mantap, maka gini. Mantap. Terus kalau ibu bilang sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap. Mantap. Mantap ya, Ilham gak ngantuk. Ayo kita kasih mantap buat Saskia. 1, 2, 3. Mantap.
sebagai generative AI. Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuat teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan besut dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generative AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. At Korea Legal, we're dealing with Ini Udin, bahasa Inggris bukan keahliannya. Suatu hari, temennya ngasih tahu soal AI text to image. Udin tertarik banget, tapi sayangnya AI tersebut tidak bisa diinput pakai bahasa Indonesia. Alhasil, Udin mau. Ternyata temennya punya suatu solusi yang bisa bantu Udin untuk ngeprompt pakai bahasa Indonesia. Dan temennya ini ngasih teknik khusus ke Udin. Nah, langkah pertama itu kita tinggal ke Microsoft Edge dan klik aja di icon kanan atas sini. Pastiin kalau kita ada di mode kreatif biar makin bagus hasil promptnya. Terus kalian ketik di sini, buatkan saya 5 prompt AI text to image stable diffusion berbahasa Inggris yang relevan dengan kalimat berikut. Nah, baru deh tuh kalian ketik apa yang ada di imajinasi kalian. Misal nih, gua ketik di sini kucing raksasa berbulu putih, koma. Nah, kalau mau tambahin detail baru di prompt kita, jangan lupa pakai tanda koma ya. Berdiri di hadapan orang banyak, koma suasana gelap, koma sinematik, koma seni 3 dimensi. Tinggal pencet enter dan tunggu beberapa saat. Ini dia, kita akan dikasih 5 pilihan prompt yang bisa kita masukin aja langsung ke Bing Image Creator. Ketik aja di sini bing.com/create. Copy salah satu prompt yang ada di sini dan tutup dulu sementara Bing chat kita. Paste prompt tadi, terus klik create. Udah deh, akan disediain 4 hasil gambar keren yang bisa kita download lewat tombolnya di sini. Nah, kalau mau tes sisa prompt yang tadi, langsung aja buka Bing chatnya dan copy paste ke dalam sini ya. Sekarang gue mau bahas tentang teknik khususnya teman Udin nih. Caranya cukup mudah sebenarnya. Pertama, kita klik dulu di icon titik bulat di sini buat bikin topik baru. Fungsinya biar otak si Bing chat ini gak kecampur sama topik pembahasan yang barusan. Baru deh, kita tinggal pencet tombol kecil yang ini untuk masukin gambar yang mau kita ambil promptnya. Kalau udah ke import, tinggal ketik aja kayak gini. Analisa gambar berikut secara keseluruhan mulai dari. Nah, sampai sini kalian masukin beberapa detail foto kalian masing-masing. Misalnya kursi, pose orang, outfit, penempatan cahaya, lingkungan, dan warna. Nah, baru kalian ketik. Kemudian rangkailah detail informasi tersebut menjadi sebuah AI prompt text to image stable diffusion berbahasa Inggris yang relevan. Klik enter dan kita tunggu sampai promptnya jadi. Kalau udah, coba copy paste hasil prompt kita ke dalam Bing Image Creator tadi. Dan kira-kira hasil yang gue dapat jadi kayak gini. Bener-bener gila sih hasilnya. Estetik bener deh. Nah, kalau misal kalian masih ngerasa ada detail yang
kurang, langsung aja suruh si Big Chat ini untuk tambahin beberapa detail baru ya. Otak-atik aja terus sampai kalian nemu hasil yang pas sama keinginan kalian. Buat penutup, kita bisa upscale gambar kita ini dengan pakai AI gratis juga, yaitu bigjelly.com. Tinggal upload gambar kita, klik di mulailah, dan otak-atik aja settingannya di sini sesuai kebutuhan kalian. By the way, kalau kalian tertarik untuk pelajari teknik prompting dengan lebih detail lagi, bisa cek aja video gue yang ini untuk lihat caranya. Oke, jangan ngantuk ya. Jadi apa tadi isinya? Videonya membicarakan tentang apa? Ya, tadi videonya membicarakan tentang apa? Dari yang saya lihat yang saya ditampilkan, videonya itu tentang prompt untuk menampilkan gambar. Udah, itu aja. Jadi videonya tadi tentang analisa prompt. Apa aku mau menyampaikan ya? Oh, ada lagi? Oh, Karina boleh. Oh, gimana? Yang cewek lain yang mau menyampaikan nggak tadi videonya tentang apa? Kalau nggak ada ya Saskia lagi. Oh, nanti aja. Iya, berdiri lah. Kan belum dikasih maju. Mantap. Mantap, Lip. Jadi untuk video pertama yang seperti yang saya perhatikan tadi, video pertama itu menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan AI untuk menciptakan suatu ide baru, merangkum data atau juga yaitu bisa bahkan ide barunya ini bisa dalam berbentuk gambar, dalam berbentuk tulisan atau maupun berbentuk komposisi musik gitu. Lalu di video pertama tadi juga dijelaskan bahwa AI itu bisa kita gunakan untuk membuat konten-konten baru, alias kita menggunakannya generative AI. Nah, itu digunakan untuk membuat ide-ide konten yang kreatif. Tapi dalam catatan AI tersebut akan mengambil data-data yang dia punya. Gitu. Lalu untuk di video yang kedua itu ada bagaimana cara kita menuliskan prompt untuk menampilkan yang tadi sudah seperti Elvina, untuk menampilkan gambar sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang kita kasih mantap buat Alif sama Nadine ya. Beri mantap buat Alif dan Nadine. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Biar aja kan habis ini ketagihan mantap. Ibu soalnya di kelas 12E sama 12G udah ditagih ibu nggak kasih mantap. Baik, jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang prompt. Ya, ada yang udah pernah pakai prompt buat apa saja? Ini Deka apa Deka? Deka, udah pernah pakai prompt? Nah, buat? Iya. Buat nyari jawaban Jawaban apa? tugas. Jawaban tugas. Kamu ngasih promptnya apanya? Kamu yang bikin sendiri atau soalnya langsung gitu tulis-tulis itu? Saya sendiri. Oh, diketik sendiri ulang. Pernah nggak dibandingkan dengan kalau soalnya yang kamu tulis gitu, soal perintah dari tugasnya? Pernah nggak? Pernah. Terus hasilnya bagusan mana? Bagusan dari soalnya Bu. Kenapa kira-kira? Ketiga kita. Deka mau jawab Deko? Hah? Susah ini cowoknya pendiam semua, gak ada yang mau jawab. Tidak kali tanya ya. Jadi katanya Deka pernah bikin prompt untuk jawab tugas. Ibu tanya tadi tulisannya promptnya kamu karang sendiri, kata-katanya kamu tulis sendiri, atau soal yang dari tugasnya langsung kamu ketik. Katanya dua-duanya pernah, lalu dibandingkan bagusan mana hasil jawabannya. Katanya bagusan yang soal langsung di copy paste dari tugasnya itu ya, daripada yang kata-kata kamu sendiri gitu. Benar? Ada yang pernah coba prompt untuk yang lain? Bukan buat ngerjain tugas ya? Nah,
mungkin yang sekarang juga lagi viral itu kita buat prompt kayak nyatuin foto idol dan foto kita sendiri, atau mungkin nyatuin foto kecil dengan foto waktu dewasa. Itu juga salah satu prompt yang lagi viral banget saat ini. Dan juga selain prompt tadi, prompt nyatuin foto, ada lagi prompt yang lebih viral, yaitu prompt anomali yang dimana kayak salah satu pembuat prompt di Indonesia yang untung sahur itu juga sempat viral sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Nah, mungkin prompt yang bisa saya sampaikan tambahan dari prompt yang telah Daka sampaikan tadi mungkin hanya itu saja. Berarti pernah bikin gambar-gambar gitu pakai prompt ya? Gambar kamu digabungkan sama siapa? Sama itu kan Sama dia? Oh, bukan. Oh, kalau sama dia nggak usah pakai AI, langsung aja foto baru ya. Sama King. Iya, terima kasih ya, Pak. Lagi viral banget. Mungkin sekarang yang foto, Ibu kalau buka thread itu yang lagi rame adalah bikin foto bisa dirubah-rubah backgroundnya lah, ya, atau segala macamnya bisa dirubah. Pakai apa biasanya itu? Itunya, aplikasinya. Nah, mungkin yang sering kita pakai itu sekarang ini yang paling viral tuh Gemini, karena sekarang Gemini punya sistem baru di mana mereka udah nge-upgrade yang tadinya sistemnya 2 berapa jadi 4 berapa. Yang dimana dulu tuh sistemnya tuh hanya bisa digunakan untuk prompt menjawab tugas, nggak bisa tuh kita ngupload gambar. Waktu dulu tuh AI yang bisa buat kita upload gambar tuh untuk dijadiin prompt itu cuma GPT. Nah, saat ini tuh Gemini menyaingi GPT. Jadi tuh ada 2 AI yang booming banget sekarang, yaitu GPT dan Gemini, yang dimana keduanya itu bisa kita buat gambar-gambar prompt dan mencari jawaban dan yang lain-lain. AI itu sekarang udah banyak, salah satunya AI untuk berbasis bahasa, AI untuk berbasis nyari jawaban, banyak. Mantap ya, banyak banget nih AI yang bisa dimanfaatkan sama kalian. Tadi yang belum dikasih mantap Deka sama Saskia. Kita kasih mantap buat Deka dan Saskia. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Udah 2 kali aja. Soalnya Ibu langsung mau masuk ke materi kita hari ini ya. Yang pertama, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif. Jadi yang tadi sudah disebutkan ada ChatGPT, ada Gemini, itu namanya KA generatif. Dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang kedua, KA itu kecerdasan artifisial ya. AI bahasa Indonesianya adalah KA. Lalu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA, menghasilkan konten kreatif dari KA, dan merefleksikan etika yang berkaitan dengan tantangan dalam penggunaan KA. Jadi jangan kamu kira penggunaan KA itu bisa sebebas-bebasnya, karena pasti ada etikanya. Selanjutnya tadi yang seperti sudah disampaikan, kita mau belajar tentang KA generatif. KA generatif itu dia berfokus pada pembuatan ide baru yang tadi disampaikan sama Nadine, bisa teks, gambar, musik, video dengan deep learning. Jadi proses sebuah KA generatif itu dia menggunakan pembelajarannya itu namanya deep learning. Kenapa sekarang pembelajaran mendalam kan difokuskan untuk ini semenjak menteri yang baru ini kan ya, untuk tahun 2005-2026 itu sekarang kita pakai pembelajaran mendalam. Sebenarnya pembelajaran mendalam itu asalnya dari AI. Apa sih maksudnya di pembelajaran mendalam kalau di AI? Kamu pasti pakai ChatGPT kan? Ya, kalau pakai ChatGPT terus-menerus, dia akan seperti mengenal kamu kan? Dia akan ingat bahwa kamu mungkin seorang siswa, kamu laki-laki, atau apapun. Kalau contohnya ibu sering karena ibu sering nanya materi matematika, ibu sering misalnya menanyakan permasalahan seorang guru, maka dia akan ingat, oh ini Vera ini adalah seorang guru matematika. Maka untuk seterusnya dia akan udah tahu, dia akan menyapa itu Bu Vera gitu. Jadi dia menganggap ibu seorang guru karena yang sebelum-sebelumnya dia ingat. Makanya kenapa pembelajaran mendalam
digaungkan sama Bapak Menteri supaya kamu itu belajarnya mendalam. Yang dari TK, SD, SMP jangan dilupakan. Harusnya kamu bisa menggali lagi dari dulu. Sekarang belajar matematika di SMA, pasti akan pakai materi di SMP kan? Pakai materi yang dulu, plus minus diajarnya kapan? SD. Sekarang masih ada yang nggak bisa? Masih. Pemfaktoran diajarnya kapan? SMP. Pemfaktoran SMP atau SMP. Sekarang masih ada yang nggak bisa. Nah itu karena belajarnya dulu kurang mendalam. Jadi Bapak Menteri Pendidikan kita maunya belajarnya mendalam seperti kita tuh sebuah AI yang akan ingat terus yang udah dipelajarinya dulu apa. Walaupun agak susah ya, Bu, itu kan komputer kita terbatas kemampuan otaknya, ya nggak apa-apa pelan-pelan. Contohnya tadi ada GPT, ada DALL-E untuk gambar, ada musik LM. Selanjutnya ada peran dan fungsi prompt. Tadi prompt udah disampaikan, bisa mengatur konteks, nyari topik, gaya, tujuan output, lalu bisa memberikan instruksi spesifik untuk membantu memfokuskan output, menentukan format jawabannya. Misal kamu mau jawabannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, dalam bentuk paragraf, dalam bentuk poin, itu bisa diatur dan bisa memfasilitasi kreativitas dari penggunanya, tergantung bikin kata-katanya di prompt. Apa sih yang membuat unsur-unsur suatu prompt itu efektif? Yang pertama, instruksinya. Tugasnya harus jelas. Kenapa tadi kata-katanya BK menghasilkan jawabannya kurang baik daripada kata-kata soalnya dari penugasannya langsung? Karena kata-katanya BK dia masih mungkin ada unsur-unsur yang kurang. Jadi dia pakai bahasa dia sendiri kan? Akhirnya ya si GPT-nya nangkepnya, oh cuma begini maunya. Ternyata pas kita input keseluruhan soal dari penugasannya langsung dari soalnya, jawabannya lebih bagus dan tertata menyesuaikan dengan bahasa soalnya. Mungkin kalau bahasanya DK masih bahasa dia sendiri kan, jadi lebih santai, nanti makanya jawabannya mengikuti. Tapi kalau soalnya juga diinputkan dalam bahasa formal, jawabannya juga pasti akan lebih baik. Bisa nyari konteksnya. Jadi kamu kalau mau nyari ide, misalnya kalau ibu sering bikin, kita tolong bikinin kata-kata buat, kalau pembina upacara sih nggak pernah ya, pembina upacara mah tinggal keluarin yang ada di ini aja. Ibu pernah tuh minta bantu buat bikin amanat pas jadi pembina upacara pendidikan karakter. Kemarin ada nggak sih tadi pendidikan? Ada kan ya? Waktu kelas 10, ibu kan pembinanya ya? Yang di Api Unggun. Nah itu ibu nyari di ChatGPT karena ibu bukan orang pramuka, nggak tahu kan ini mau ngomongin apa nih, soalnya kan hubungannya sama pramuka sama Api Unggun. Ya udah minta tolong di ChatGPT tuliskan yang kita mau audiens kita tuh siapa, siswa SMA gitu kan, maka nanti dia isinya menyesuaikan dengan yang pas buat anak SMA disampaikan tuh apa. Jadi udah dapet dibaca langsung deh dipakai, itu bener-bener membantu banget karena bukan backgroundnya anak kepramukaan kan kurang paham ya ini mau ngomongin apa yang pas buat di acara Api Unggun. Acara Api Unggun itu contohnya, jadi harus dicari backgroundnya apa, terus data inputnya harus sesuai khusus. Ada contohnya, misalnya kita mau bikin, kalau ibu karena guru mau bikin rencana pembelajaran ya, kan ada tuh namanya RPP kalau kamu tahu. Supaya nanti hasilnya sesuai sama yang ibu inginkan, kita tulisin formatnya itu apa aja isinya. Atau kemarin ibu mau bikin modul pembelajaran kokurikuler, ibu maunya ada judulnya, ada tujuannya, ada latar belakang, ada apa lagi, satu kita tulisin di promptnya, maka hasilnya akan sesuai dengan format yang kita inginkan. Lalu di situ ada parameter teknis, format outputnya, gayanya, apakah mau santai, mau casual, mau formal, humoris, bisa kita tulis. Lalu ada batasannya, misalnya nggak boleh ini atau nggak boleh itu.
Dan perannya kayak tadi yang aku bilang, saya sebagai seorang guru. Lalu yang terakhir revisi. Ini unsur-unsur yang bisa membuat suatu program itu efektif. Selanjutnya ada strategi penyusunan prom. Ada yang namanya zero shot, lalu ada few shot. Kalau yang zero itu dia kita tidak kasih contoh, langsung instruksi. Buatkan, kamu bisa misalnya buatkan apa sih kalau nanya di GPT? Buatkan kata-kata rayuan untuk si dia gitu. Oh enggak. Itu gak usah pakai GPT, Bu, udah langsung ngalir. Kalau yang zero nggak ada contohnya, misalnya buatkan puisi. Pernah nggak bisa bikinin puisi sama GPT? Nggak pernah. Sekarang udah nggak ada tugas bikin puisi ya. Jadi kamu kayaknya kalau GPT benar-benar buat tugasnya apa, matematika gitu kali ya, nanti itu langsung salah jawabannya apa. Jarang membuat ide gitu yang baru. Kalau yang zero ini nggak ada contohnya sama sekali. Jadi kamu langsung instruksi buatkan. Misalnya buatkan kalimat, buatkan puisi, nggak ada contoh. Dia kelebihannya sederhana, cepat, tapi kadang-kadang outputnya kurang tepat, nggak sesuai sama yang kita inginkan. Kalau yang few shot itu ada contohnya. Jadi kayak tadi ibu membuat perencanaan pembelajaran, ibu kasih file, langsung satu file yang udah jadi. Ibu minta buatkan contoh yang lain, itu namanya few shot ya. Jadi bedakan ada dua yang namanya zero shot sama few shot. Selanjutnya, ketika kita udah pakai prompt kan ada hasilnya, ini udah keluar. Bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasinya? Yang pertama, lihat verifikasi akurasi, bandingkan dengan sumber terpercaya. Apakah semua jawaban hasil GPT itu selalu benar? Tidak, maka harus kamu bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Cek logikanya, datanya, lalu pastikan outputnya sesuai sama instruksi. Ada nggak tadi instruksi kamu apa, ternyata dia keluarnya beda, itu dicek. Lalu kreativitasnya gimana, apakah sudah sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang terakhir, periksa identifikasi bias. Bias itu hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan ya, jadi harus dicek kembali. KA adalah pembelajaran modern. Menurut kalian sekarang ini di sekolah boleh nggak sih belajar di dalam proses pembelajaran kita memanfaatkan KA atau AI, boleh nggak? Kenapa? Menurut saya masih boleh, Bu, karena kayak waktu saya kelas 10 ada tugas bahasa Indonesia tuh membuat puisi. Terus saya kayak lagi bingung nih puisinya bertemakan apa. Terus saya minta tolong ChatGPT buat cari referensi atau tema yang sesuai buat anak SMA. Menurut saya selagi misal juga ada tugas matematika, menurut saya jangan langsung minta jawabannya, tapi minta caranya dulu supaya kita dapat jawabannya. Terus juga kita paham sama cara mengerjakan soal MTK tersebut, Bu. Jadi kita nggak langsung minta jadi, tapi kita tahu proses-prosesnya tuh kayak gimana aja, gitu. Oke, berarti kata Jidan boleh, Bu, tapi ada etika-etikanya. Ada yang bilang nggak boleh, pokoknya nggak boleh selama belajar di kelas, dilarang pakai handphone, dilarang pakai AI, dilarang nanya GPT. Ada yang setuju kalau nggak boleh? Oh, kira belum jauh tadi mau begini. Ada nggak guru yang larang pakai AI selama pembelajaran? Ada? Ada. Siapa? Pelajaran apa? Kenapa? Nggak apa-apa, disampaikan aja, Manggala. MTKTL sama fisika. Ya, alasannya? Alasannya katanya lebih baik nanya ke gurunya aja daripada nanya ke AI. Oh gitu. Menurut kamu, menurut penilaian pribadi kamu ya, kamu setuju dengan
tersebut atau enggak? Gak apa-apa, enggak ibu bilangin ke gurunya kok. Setuju aja sih Bu. Setuju aja. Karena kalau AI saya melihatnya kurang paham, jadi mendingan dijelasin sama guru lagi. Oke, siap. Ada nggak yang nggak setuju sama Manggala? Misalnya tadi ada guru yang melarang pakai AI, alasan gurunya karena kamu daripada nanya ke guru, jangan nanya ke gurunya aja. Ada nggak yang nggak setuju? Bu, saya mah nggak setuju saya maunya tetap nanya ke AI. Ada yang nggak setuju? Nggak ada, berarti setuju semua ya. Sepakat bahwa kalau untuk matematika tingkat lanjut dan fisika nggak usah pakai AI. Kalau matematika wajib gimana? Oh, terserah ibu. Maunya gimana, Yohanes? Maunya menurut kamu aja, nggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Ya. Mereka sendiri. Katanya maunya boleh, kenapa? Ya, boleh. Udah gitu aja. Katanya maunya sih boleh-boleh aja Bu, biar lebih mudah. Tetapi tadi pastikan ya, yang seperti yang sudah dijelaskan sama Jidan, kalau matematika kita lihat jawaban di GPT, ya silakan. Tetapi buat tahu aja, kalau misalnya pemahamannya kurang ngerti, tetap harus nanya sama gurunya. Tadi 3 orang yang ngasih jawaban, kita kasih mantap buat Manggala, Jidan dan Yohan. Nah, semuanya madep ke sini ya, ke mereka. Beri mantapnya. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Udah 2 kali aja. Soalnya kalau langsung masuk ke sini. Jadi tadi dalam pembelajaran, kalau di teori KKA ya, seharusnya ya boleh-boleh aja. Alasannya apa? Lihat yang pertama. Ada prinsip dasar prompting yang sehat, yaitu augmentasi skill. Itu artinya KA itu melengkapi, bukan menggantikan manusia. Jadi boleh aja kita cari ide dari KA, nanti kita kembangkan sendiri. Jangan plok-ketiplok kita tulis jawaban dari KA. Yang kedua, kita tetap harus mempertahankan kendali dan punya grow mindset. Kamu pemikirannya harus bertumbuh. Jadi fokusnya pada proses, jangan hanya langsung jawaban instannya. Kamu mau memahami sesuatu, kamu tanya, oh iya udah paham. Jadi jangan mau langsung jawabannya aja, bahkan nggak dibaca gitu jawabannya, langsung copy paste gitu kan, ada yang kayak begitu. Lalu yang kedua, KA itu juga bisa melatih berpikir kritis, yaitu dengan teknik dekonstruksi argumen. Lalu Socratic prompting itu menggali asumsi, memicu penalaran mendalam, dan bisa menganalisis bias dan perspektif. Yang ketiga, KA bisa menjadi personal trainer. Kita mau tahu, pernah nggak kamu nanya cara diet misalnya? Bisa loh di GPT, dia nanti akan bikin target, misalnya minggu ini kamu nih jadwal makannya ini. Nanti makanannya boleh dimakan apa aja, itu ada. Ya, bisa menyusun rencana belajar dan sebagainya. Jadi KA seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya sekedar buat nyari jawaban instan. Nah, hari ini kan sebenarnya tadi kita mau mengkreasi suatu konten dengan memanfaatkan KA ya. Apa aja sih yang bisa menghasilkan teks, gambar, musik, video, bisa mempercepat brainstorming ide. Kamu kan kadang-kadang kalau nyari ide suka mentok ya. Ini misalnya kamu ada tugas apa sih yang pakai ide? Tugas apa sih yang kamu butuh ide, atau dalam sehari-hari kamu yang kamu butuh ide tuh dalam buat apa? Ada nggak? Paham nggak pertanyaan ibu? Dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu kan seorang pelajar kan lebih seringnya udah langsung disuruh sama gurunya kan? Nih gurunya ini. Tapi kan ketika nanti kamu di dunia kerja, pasti kan kamu, atasan kamu akan membutuhkan ide-ide kamu ya. Kalau sekarang nih, udah pernah punya pengalaman nggak? Anak OSIS lah ya biasanya. Misalnya ini perayaan, besok ada hari guru, kita mau bikin acara apa ya? Kelas meeting itu cocoknya pakai acara apa ya? Itu kan namanya ide.
Andika Pasya membutuhkan ide dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak kamu, aduh butuh ide nih buat apa gitu contohnya? Misalnya kamu panitia 17 Agustus di rumah atau apalah dalam kehidupan sehari-hari kamu membutuhkan ide buat apa, pernah nggak? Apa? Ya, saya pernah membutuhkan ide untuk menggambar seni musik. Oh, Ya, untuk mencari referensinya kayak mana. terus kamu nanya GPT apa gimana? Iya, saya nanya GPT. Nanyanya gimana Saya tulisannya? promo itu saya suruh tolong buatkan saya gambar teks nama saya yaitu Andika dengan tema graffiti. Oh gitu. Iya. Bahasanya memuaskan? Memuaskan. Terima kasih. Ada lagi yang lain mau menyampaikan pernah mencari ide dalam kehidupan sehari-hari baik buat tugas atau tugas kamu di masyarakat atau di OSIS gitu? Wah, Jidan lagi. Oke. Jidan katanya dikasih makan. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya jadi panitia ini Bu, panitia GS Education. Nah, di lomba GS Education tuh ada lomba cepat-cepat, terus juga lomba tebak gambar sama lomba apa ya waktu itu. Pokoknya dia ada 3, cuma yang saya butuh cari itu tuh lomba tebak gambar sama lomba cepat-cepat, karena lomba cepat-cepat kan berhubungan itu ya Bu sama apa ya, pengetahuan mungkin di Indonesia kayak ibu kota Indonesia di mana. Nah, terus juga lomba tebak gambar tuh agak susah Bu, soalnya kita menentukan gambar terus juga kata-katanya juga agak susah. Nah, saya tuh minta referensi ke ChatGPT Bu. Waktu itu ada 200 soal, jadi masing-masing tuh di anggota sektif saya kan ada 5, masing-masing tuh ada kebagian 50 soal sampai 55 soal. Nah, saya merasa bantu banget Bu, soalnya jadi lebih cepat apa ya, lebih cepat lomba GS Education. ya Bu, lebih cepat dapat idenya gitu, jadi nggak mikir terus, soalnya lomba GS Education kan juga kita harus ngehias terus bikin konten gitu, nggak fokus sama satu hal aja gitu. Oke, terima kasih buat Andika Pasya dan Jidan. Kita beri mantapnya. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Pokoknya sampai karena Jidan dia berkali-kali. Jadi lihat ya, kita bisa membantu mempercepat brainstorming ide, menulis draft awal atau masukkan elemen visual. Jadi nggak apa-apa pakai KA. Lalu yang selanjutnya sama seperti tadi, kalau mengembangkan ide dan kreativitas digital itu bisa dengan bantuan KA, menggunakan prompt untuk memicu ide-ide unik, membuat mind map, memadukan inspirasi manusia dengan KA, dan tetap kita harus butuh eksplorasi multisumber, jangan cuma dari satu GPT aja, kamu cari juga sumber-sumber yang lainnya. Bagaimana teknik perencanaan prompt untuk produksi konten kreatif? Gunakan konteks lengkap, tambahkan batasan, eksperimen dengan temperatur. Temperatur itu adanya di GPT yang berbayar ya, ternyata kalau yang gratisan nggak ada. Temperatur itu dia kalau tinggi itu untuk ide-ide yang kreatif, kalau yang rendah yang formal. Kalau kita karena kalau ibu kan punya gratisan yang nggak bisa diatur temperaturnya, kita ikut aja dia maunya gimana. Lalu ada iterasi prompt itu uji dan revisi. Jadi kalau kamu misalnya minta buatkan sesuatu, ternyata hasilnya kurang bagus, kamu koreksi lagi, jangan kayak gitu dong, maunya begini. Itu namanya iterasi ya, jadi bisa berkali-kali. Zero shot dan future itu yang tadi, gunakan elemen kreatif dan kolaborasi multi langkah. Terakhir itu ada etika dalam menyusun kreasi konten. Yang pertama, cek verifikasi fakta dan sumber. Jangan sampai kamu menyebarkan konten hasil dari KA tetapi tidak valid atau hoax atau berita palsu. Dilarang. Yang kedua, cek hak cipta
cipta. Jangan sampai unsur-unsur yang kamu gunakan itu punya hak cipta. Lalu hindari menyertakan informasi pribadi yang sensitif. Tinjau konten agar tidak diskriminatif dan transparansi. Jadi kamu kalau menghasilkan sesuatu, kamu harus tulis bahwa yang kamu hasilkan itu adalah terdapat bantuan dari KA. Jadi jangan ngaku-ngaku punya kamu sendiri, padahal kamu minta bantuan dari AI. Terakhir, jangan gunakan KA untuk menyebar tadi berita palsu atau konten-konten yang berbahaya. Itu hari ini materinya agak panjang, tapi tetap kita punya tugas kelompok. Untuk 6 kelompok, gimana cara ngaturnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini berempat-berempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini gabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sama apa? Jadi kelompoknya yang pertama ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugasnya masing-masing kelompok beda. Sekarang Ibu pilih ketuanya dulu deh. Atau Nadine, Alea. Ini siapa nih? Oh, di situ Dona aja, Dona. Terus ini Radit aja. Terus ini Pasya. Yang ini Jidan. Udah. Nah, mana tadi ya? Sekarang di antara tadi Nadine, Alea, Dona, Pasya, Jidan sama Radit yang mau jadi kelompok 1 siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mau jadi kelompok 1. Oke. Alea, lady. Udah gak apa-apa. Lihat tugasnya. Lihat kelompok 1 tugasnya. Catat, ingat-ingat. Buatlah prompt untuk ringkasan 5 kalimat tentang dampak positif AI di dunia pendidikan dengan nada optimis. Maksudnya optimis nadanya. Jadi buat 5 kalimat. Kalian kan ada berapa orang? 4 ya. Silakan buat dalam 2 biar bisa dibedakan nanti hasilnya. Kelamaan deh ya. Jadi satu kelompok jawabannya ada 2, menggunakan 2 prompt yang berbeda. Yang satu yang kurang lengkap, misalnya yang satu kamu cari yang lengkap banget gitu. Nanti kita lihat bedanya outputnya apa. Siapa yang mau kelompok 2? Nadine. Kelompok 2 buat prompt untuk menghasilkan 3 ide konten media sosial. Konten ide ya. Ide konten media sosial bertema hemat energi di sekolah. Idenya ini cuma idenya aja. Oke, kelompok 3 siapa? Duluan siapa tadi ya? Sweet, jamreng Bu. Kelompok 3 Pasya. Buat prompt untuk judul dan deskripsi pendek sebuah poster digital bertema anti bullying di sekolah. Judul dan deskripsi pendek tentang sebuah poster digital bertema anti bullying di sekolah. Kelompok 4 Jidan. Buat prompt untuk pertanyaan reflektif tentang etika penggunaan AI generatif oleh siswa tadi. Yang dibuat ini pertanyaannya. Pertanyaan tentang etika penggunaan AI. Maksudnya kayak tadi misalnya, apakah menurut kalian dalam belajar boleh menggunakan ChatGPT kayak tadi loh? Kamu buat pertanyaan. Kelompok 5 Raditya. Buat prompt untuk daftar 5 hashtag. Bikin hashtag tentang Hari Guru Nasional dalam bahasa Indonesia. Terakhir kelompok 6 Dona. Kok habis cuma 5? Kan cuma 5. Rasanya bikin 6. Foto dia. Oh ini salah itu. Nomor 6 buatkan prompt untuk naskah pembuka video pendek. Naskahnya ya tentang teknologi hijau untuk masa depan. Silakan dikerjakan.
Ya. Kelompok 4 ini. Oh, kelompok 4 mau ditulis dulu. Oke, nanti. Kelompok 4-nya udah? Dulu kelompok 4-nya udah belum? Udah, kelompok 3. Ini kelompok 3. Langsung difoto aja biar. Udah, ada lagi yang mau tanya kelompok lain? Satu kelompok buat 2, maksudnya kata-kata promnya dibedain, hasilnya nanti beda nggak gitu. Kata-kata promnya dibedain. Biar ketahuan, oh ternyata nih yang ini lebih hasilnya lebih bagus. Ya, dibikin 2 prom satu kelompok. Jadi ini kan ada berapa nih? Aku bikin satu, yang aku bikin satu. Biar ada hasilnya beda enggak gitu. Bedanya hasilnya apa? Ya, silakan. Misalnya kamu yang pertama mau kata-katanya langsung pakai kata-kata yang dari ibu, keluarnya apa? Tapi buat satu lagi yang promnya dibedain. Misalnya kamu buat ya bebas, coba tambahkan apa persyaratannya gitu. Kalau hasilnya sama aja, ya nggak apa-apa, nanti tinggal kita lihat hasilnya bagaimana. Ya. Nanti di depan hasilnya. Iya, dua-duanya. Iya, dua-duanya disebutin. Oke, sekarang kelompok 1 udah selesai? Belum, ya udah tungguin soalnya kelompok 1 duluan majunya. Silakan. Dua menit lagi ya, biar nanti pulangnya nggak ke sorean. Ini udah ketemu nih. Ini singkat, nanti yang nggak jelasin sih tapi aja. Sudah kelompok 1, nanti boleh penyampaiannya singkat aja, nggak usah terlalu panjang lebar. Oh, nanya apa? Contoh 5 kalimat gimana? Udah. Iya. Udah. Oke, silakan. Yang lain perhatikan yang kita lihat kelompok 1 dulu yang mau menyampaikan berdiri di depan lah. Di sini biar kelihatan. Ini siapa 2 orang? Yang satu kayak di mana kalimatnya, satu kayak di mana, yang lain silakan ya. Yuk. Kan ada 2. Ready sama Karina, silakan. Dibandingin kayak satu Jangan hitung sendiri. Ayo dibagi. yang satu itu kayak kurang lengkap gitu lah. Ntar dilengkapin sama aku. Enggak gua. Jadi tadi kalau satu tugasnya itu membuat 5 kalimat dan positif AI di SMA atau SMK yang ada optimis. Di sini promnya dari Gemini AI yang pertama. Contoh kalimat yang pertama itu, dengan bantuan AI, guru ini dapat mempersonalisasi materi pembelajaran, memastikan setiap siswa SMA atau SMK di Indonesia menerima pelajaran yang sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Contoh yang kedua, alat bantu berbasis AI dapat meringankan beban administratif guru, memungkinkan mereka untuk fokus pada interaksi tatap muka dan bimbingan yang mendalam bagi para murid. Contoh yang ketiga, siswa bisa mengakses tutor AI 24 jam yang siap menjawab pertanyaan dan memberikan latihan tambahan, menjadikan belajar lebih fleksibel dan tidak terbatas ruang kelas. Yang keempat, AI juga memfasilitasi analisis data performa siswa, membantu sekolah mengidentifikasi area yang memerlukan dukungan, sehingga intervensi dapat diberikan secara lebih cepat dan efektif.
Dan yang terakhir, ada Amira Integrasi AI akan mempersiapkan lulusan SMA atau SMK dengan keterampilan teknologi yang vital, membuka peluang karir yang lebih luas di masa depan yang serba digital. Oke, terima kasih selanjutnya. Ini yang dari ChatGPT AI. Yang pertama itu AI membantu siswa SMA atau SMA belajar lebih cepat dengan penjelasan yang sederhana dan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, guru bisa terbantu dalam menyusun materi, soal maupun penilaian sehingga waktu mengajar lebih efektif. Yang ketiga, teknologi AI membuka peluang siswa mengenal keterampilan modern yang dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Yang keempat, dengan AI. Dengan AI, siswa di daerah terpencil pun bisa belajar berkualitas seperti sekolah besar di kota. Yang kelima, kehadiran AI mendorong semangat belajar lebih kreatif, inovatif, dan siap menghadapi era. Ya udah. Terima kasih karena dari kita kasih mantapnya. Mantap. Kalau dilihat dari perbandingan dua tadi dari ChatGPT sama Gemini itu yang lebih gampang dimengerti yang mana kalimatnya punya GPT atau punya Gemini? Yang lebih kalimat yang lebih mudah dimengerti. Yang dari ChatGPT. Ya, bener ya, ternyata tadi kalau yang pakai Gemini itu bahasanya udah banyak istilah-istilah yang lebih sulit gitu. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kelompok dua tadi siapa? Tentang Beda berdua siapa? ide konten media sosial, idenya saja. Silakan mau disampaikan sama siapa dan siapa? Oh lu ya, cocok. Ya, tapi udah lu hari yang jawaban ini disampaikan. Terus dibandingkan dengan dua proses itu ada perbedaan nggak dalam ide-idenya? Udah kan? Ayo, Nadi sama siapa? Sama Delin. Sama Saskia. Ya udah, Nadi dulu. Sebutinnya pelan-pelan biar kayak lama gitu. Yang pertama dulu hasilnya apa idenya? Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai problem yang sudah kami buat dari kelompok 2. Nah, pertama problem itu kita bikin secara manual atau ya bikinan kita sendiri gitu. Jadi dari bikinan problem itu berarti minimal menjadi konten untuk media sosial yang cocok ditampilkan pada siswa SMP atau SMA. Dengan ketentuan, 1. bertema hemat energi di sekolah, 2. disajikan dengan gaya yang humoris dan mudah dimengerti, 3. dapat menarik perhatian dengan kalimat atau adegan yang ikonik, dan 4. dapat mempengaruhi audiens untuk mengikuti pesan dalam konten tersebut. Nah, lalu AI-nya itu memberikan hasil. Ya, pasti. Yang pertama itu adalah video sketsa kipas angin versus si angin alami. Nah, lalu yang kedua itu ada reels atau video TikTok dengan tema ketahuan lupa matikan lampu challenge. Oh, ketahuan lupa matikan lampu challenge. Iya gitu. Lalu yang ketiga itu ada comic strip dengan judul si charger overstay. Nah, baik itu hasil dari prompt yang kita bikin secara manual. Lalu di sini saya akan menyampaikan mengenai prompt yang dibuat dengan AI. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Nadine, prompt yang kelompok kami buat dengan pemikiran kami sendiri, tidak melalui AI. Dan di sini saya akan menjelaskan prompt yang kami buat melalui ChatGPT AI. Namun karena ChatGPT AI agak melantur, bahasanya jadi kami sederhanakan lagi dan kami edit lagi bahasanya. Jadi buatkan prompt yang kami dapat dari ChatGPT AI adalah buatkan ide konten media sosial bertema hemat energi di sekolah dengan gaya humoris. Konten bisa berupa meme, poster lucu, atau sketsa singkat yang mudah divisualisasikan untuk Instagram atau TikTok. Pastikan humornya ringan, receh tetap sopan, dan rela dulu dengan kehidupan sekolah sehari-hari. Ditaati baik di kantin, kelas maupun lingkungan sekolah. Contoh peralatannya seperti kipas angin, charger HP, dan lain-lain. Audiensnya adalah siswa, guru, dan warga sekolah. Jadi pesan hemat energinya harus tetap jelas meskipun dibungkus dengan cara yang humoris. Nah, idenya apa?
Nah, lalu hasil dari prompt yang tadi, yang pertama itu NIM, kipas angin ngambek. Visualnya foto kipas angin di kelas yang terlihat lusuh dan kuat, ditambahkan ekspresi kartun sedih di tengahnya. Terus mungkin ya langsung yang kedua aja ya. Yang kedua, sketsa singkat, charger setia tapi disia-siakan. Nah, ini tuh bisa dibuat melalui menggunakan TikTok Reels, durasinya bisa dibuat 15-30 detik. Waktu itu seorang siswa pamit ke kantin, ninggalin HP yang udah 100% masih dicas, kamera berpindah ke charger diperankan oleh selimut kabel yang mulai drama lebay ala sinetron. Lalu yang ketiga, poster lucu anak kelas sebelah versus lampu kelas sendiri. Nah, visualnya itu spiral image, terus sebelah kiri anak kelas sebelah nyalain lampu, semua terlihat terang benderang. Sebelah kanannya lampu kelas sendiri nyala, terus padahal kosong. Terus di kelasnya itu sepi. Nah, terus yang terakhir yang keempat, Reels atau TikTok itu guru versus siswa, lomba paling hemat. Plotnya guru dan siswa lomba hemat energi versi absurd. Ini dijabarkan menggunakan titik pertama, guru bawa kipas manual dari rumah, kipas lipat. Terus titik kedua, siswa bawa charger tapi ujungnya nggak dicolok-colokan. Dan yang terakhir, di akhir mereka saling tunjuk. Dan dialog itu kita beda generasi tapi satu misi, hemat energi. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa, ini kayaknya mantapnya harus mantap banget. Kita kasih mantap buat kelompok 2. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Kelihatan bedanya ya, kalau yang pertama cuma sederhana kata-katanya, tapi yang kedua bahkan tadi ada apa? Charger setia tapi disia-siakan. Lalu ada kipas angin ngambek. Jadi dia pakai bahasa yang bisa mengajak gitu, bisa menarik dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Lebih bagus ya promptnya. Yang kelompok 3 adalah judul tentang poster digital anti bullying di sekolah. Bagian siapa? Yohanes sama Ataila, silakan. Ya bebas. Untuk promnya, sini kalimatnya buat prom untuk judul dan deskripsi terkait poster digital anti bullying kurang lebih 40 kata. Kemudian hasilnya ini dari ini dengan pro 1 fokus pada aksi. Judulnya berani suara hentikan perundungan. Ini jangan biarkan perundungan menjadi pemandangan biasa. Jadilah teman yang berani membela, bukan penonton yang diam. Suara kecilmu bisa membawa perubahan besar. Ayo bersama kita akan buat sekolah yang aman dan nyaman untuk semua tanpa rasa takut. Oke, yang kedua. Kemudian kedua dari prompt saya yaitu buatkan saya kurang membuat poster tema anti bullying di sekolah. Buat posternya semenarik mungkin dengan gambar dan hiasan yang jelas serta isi yang terdapat dalam poster tersebut. Nah, hasilnya yang berjudul Stop Bullying, Sekolah Ramah, Teman Bersahabat. Deskripsi 40 kata, bullying merusak persahabatan dan kenyamanan belajar. Mari ciptakan sekolah ramah, aman dan penuh kepedulian. Hargai perbedaan, dukung teman serta sebarkan kebaikan. Bersama kita bisa menghentikan bullying demi masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Ini hasilnya dua-duanya agak mirip ya kata-katanya, nggak terlalu kelihatan bedanya. Kita kasih mantap buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 silakan duduk Yohanes dan Ataila. Kelompok 4 adalah pertanyaan reflektif tentang etika penggunaan AI. Pertanyaannya aja disampaikan ya. Ada bedanya nggak sama yang satu lagi? Sabar ya, duduk di bawah. Yang pertama saya membuat prompt dan menggunakan ChatGPT dengan bahasa saya sendiri. Pertanyaannya, buatkan pertanyaan refleksi berjumlah 3 buah tentang etika penggunaan AI generatif oleh siswa. Lalu ChatGPT menghasilkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya memastikan bahwa
Penggunaan AI tidak membuat saya bergantung sepenuhnya, melainkan tetap mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreativitas saya. Yang kedua, apakah saya selalu menggunakan AI generatif secara jujur dan bertanggung jawab, misalnya dengan tidak menyalin hasil mentah-mentah untuk tugas sekolah. Yang ketiga, dalam situasi apa saja saya perlu menyebutkan atau memberi kredit bahwa saya menggunakan bantuan AI generatif agar tetap transparan dan etis. Oke, yang selanjutnya. Lalu saya juga menggunakan ChatGPT, namun bedanya saya hanya mengirim gambar, yaitu berupa foto Jawabannya? dan jawabannya yang pertama, pertanyaan yang pertama itu ada, apakah saya sudah menggunakan AI generatif untuk membantu belajar dengan jujur atau justru menggantikan usaha saya sendiri? Dan yang kedua, bagaimana cara saya memastikan hasil dari AI generatif tidak membuat saya melakukan plagiarisme atau mencuri dari karya orang lain? Dan yang ketiga, yang terakhir, menurut saya, apa dampak positif dan negatif penggunaan AI generatif terhadap sikap kemandirian dan tanggung jawab saya sebagai siswa? Menurut kamu bagusan hasilnya Jidan apa hasil kamu? Menurut saya bagusan yang difoto, bukannya yang difoto tuh apa ya, langsung ke intinya, sedangkan kalau saya tuh ada beberapa kata yang merupakan bahasa saya sendiri, jadi untuk penjelasannya lebih jelas yang langsung dari foto sih Bu. Oke, terima kasih. Kita kasih mantap buat kelompok 4. Mantap. Sama seperti tadi waktu awal Deka ya, ternyata jawabannya lebih bagus pakai kata-kata langsung dari soalnya aja. Kalau pakai kata-kata sendiri, ya tapi nggak boleh kita, walaupun lebih mudah tapi ya banyak tantangannya. Lalu yang kelima adalah apa ini? Hashtag Hari Guru Nasional. Siapa yang mau jawab? Radit sama? Oke. Gak apa-apa lah, disitu berdiri aja. Ya, empat diri. Gak apa-apa ya, dia ribet ke depannya. Situ dulu. Boleh hashtagnya. Ya, boleh promnya apa, hashtagnya apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita udah buat sebuah prompt yang berbeda, di mana prompt ini ada buatan dari kami sendiri dan juga ada prompt buatan dari AI yaitu GPT. Nah di sini saya membuat prompt saya sendiri yaitu buatan prompt untuk daftar 5 hashtag kreatif. Buatkan 5 hashtag kreatif, menarik, mudah dipahami dan buatkan prompt untuk daftar 5 hashtag kreatif tentang Hari Guru Nasional dalam bahasa Indonesia. Nah di sini tuh program ada tolong buatkan 5 hashtag kreatif dalam bahasa Indonesia untuk memperingati Hari Guru Nasional. Hashtag harus singkat, mudah diingat, relevan dengan tema guru, penuh rasa terima kasih dan cocok digunakan di media sosial. Hasil hashtagnya itu ada 5. Yang pertama hashtag guru hebat bangsa kuat. Yang kedua hashtag terang ilmu untuk negeri. Yang ketiga hashtag pahlawan tanpa capek. Yang keempat hashtag salam hormati guru. Dan yang terakhir yang kelima adalah hashtag guru inspirasi kita. Selanjutnya lagi. Jadi di sini prompt yang saya ketik itu prompt bikinan saya sendiri. Perintahnya buat 5 hashtag tentang Hari Guru Nasional. Yang pertama hashtag Hari Guru Nasional 2025. Yang kedua hashtag Selamat Hari Guru. Yang ketiga hashtag Guru Motivasi Bangsa. Yang keempat hashtag Terima Kasih Guruku. Yang kelima hashtag Guru Hebat Indonesia. Oke, kita kasih mantap dulu buat kelompok 5. Mantap. Kalau tadi kelihatan jelas banget ya, yang siapa Raffi ya? Raffi itu namanya. Raffi itu dia pakai prompt dari GPT, hasilnya kata-katanya lebih mengena gitu. Sedangkan kalau si Radit kan pakai cuman buatkan prompt tentang cuman Selamat Hari Guru. Kalau jawaban Raffi kan guru inspirasi, jadi lebih kata-katanya lebih mengena. Kelihatan ya bedanya penggunaan prompt. Terakhir kelompok 6 yaitu tentang apa tadi? Ya, salah ya, bukan sini. Contoh naskah pembuka video pendek tentang teknologi hijau untuk masa depan. Silakan siapa yang mau menjawab di situ aja berdiri, nggak usah ke depan ribet. Dona sama Veronica. Di sini aku
membuat promptnya di AI DeepSeek dengan cara tuliskan script opener di bawah 3 kalimat untuk video pendek tentang teknologi hijau untuk masa depan. Gaya harus motivasional, interaktif, dan bersemangat. Gunakan kalimat tanya retoris dan ajakan langsung memicu aksi penonton dengan pesan inti bahwa setiap tindakan hari ini adalah investasi untuk bumi besok. Jadi hasil promptnya itu ready to turn green dreams into reality, dari energi surya hingga transport elektrik. Inovasi kita hari ini menciptakan barisan bersih untuk generasi mendatang. Aksi kita sekarang, masa depan mereka nanti. Oke, selanjutnya Hari Bisa. Selanjutnya kami menggunakan Gemini AI dengan prompt tulis naskah pembuka video singkat dengan tema teknologi hijau untuk masa depan. Gunakan bahasa yang inspiratif, mudah dipahami, dan menekankan pentingnya inovasi ramah lingkungan bagi generasi mendatang. Hasil dari prompt tersebut yaitu membayangkan masa depan yang sejuk dan lestari kita bisa mewujudkan dengan teknologi hijau. Mari berinovasi karena setiap pilihan ramah lingkungan hari ini adalah investasi berharga untuk bumi dan generasi yang akan datang. Oke, terima kasih. Ini juga hasilnya mirip-mirip ya, dua-duanya bagus. Kita kasih mantapnya buat kelompok 6. Sekali lagi. Berkali-kali. Iya. Alhamdulillah, tadi sudah selesai semuanya kelompoknya. Maka kita simpulkan hari ini pembelajarannya tentang apa saja secara singkat, padat, dan diingat. Jadi singkat, padat, dan mudah diingat. Hari ini kesimpulannya tentang apa belajar tadi? Oke, jadi dari awal kita udah dikenalin sama generative AI, kita juga dikasih tahu peran dan fungsi dari generative AI itu sendiri, contoh-contohnya juga disebutkan. Terus kita dikasih tahu bagaimana cara kita menuliskan prompt yang benar agar prompt yang kita tulis itu efektif dan juga output yang dihasilkan itu sesuai sama keinginan kita. Lalu kita tadi juga udah dikasih tahu tentang bagaimana kita cara-cara yang benar untuk menggunakan AI sebagai salah satu penghasil dari konten terbaru. Yang pertama yang pasti nyari apa tadi namanya promptnya yang benar di mana. Terus ketika udah keluar hasilnya kita cek juga di sumber data yang lain. Terus misal masih ada yang kurang harus direvisi lagi sampai hasil sesuai dengan keinginan kita. Lalu terakhir juga kita udah dikasih latihan untuk membuat prompt untuk tujuan masing-masing. Terus kita cek juga di AI mana sih yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih banyak ya kita pelajari hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Nanti silakan diisi refleksinya, di-share linknya sama Nadine. Gak usah sekarang, boleh nanti kalau lagi sempat. Sekarang kita kasih mantap buat diri kita sendiri ya. Kita beri mantapnya. Sekali lagi. Berkali-kali. Mohon maaf kalau dari tadi ada kesalahan atau menyita waktu kalian yang 20 menit kelebihan. Ya,